Beban berat makin tertumpuk di pundak Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Utamanya setelah dugaan kasus korupsi mentan makin banyak dibicarakan. Beban berat itu bukan hanya bagaimana menghadapi pemilu tahun depan, namun juga terkait pemenangan pasangan Anies Caimin. Ini dia, info terkini Widya. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga Amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem. Kontestasi yang bakal digelar 5 bulan lagi diprediksi bakal mempersempit peluang pasangan koalisi perubahan meraup banyak suara. Padahal seperti kita tahu, tingkat elektabilitas mereka berada di urutan paling buncit. Tidak hanya itu, dugaan kasus korupsi mentan itu terkuak di saat kader Nasdem lainnya sedang menghadapi kasus korupsi yang lain di persidangan. Pemilik media grup itu mengatakan, elektabilitas partai dan pasangan capres-cawapres bakal terpengaruh. Beban bertubi-tubi itu tidak mudah ditanggung oleh pimpinan partai, apalagi jabatan kedua kadernya itu berada di posisi vital. Pak Sahrul menjadi salah satu ketua DPP, serta Pak Joni G. Plate yang menjadi sekjen. Di sisi lain, upaya pasangan Anies Caimin yang mencari orang untuk bersedia jadi tim suksesnya juga menemui jalan buntu. Meski sudah banyak nama disebut, tapi hampir tidak ada yang menyatakan bersedia. Mulai dari Kiai Said, Bu Khofifah, Mbak Yeni, Mbak Nana Najwa Shihab, hingga artis kenamaan Dian Sastro, semuanya mengelak. Pengakuan jika kasus Pak Sahrul mempengaruhi pasangan Amin bukanlah itu semacam kode atau pertanda dirinya lelah dan pesimis. Anies dan Caimin memang bertarung optimal. Ketika melakukan jumpa pers di Nasdem Tower, memang didampingi beberapa pucuk pimpinan Nasdem. Tapi lihatlah dari berbagai pemberitaan, tidak ada kepedulian dari sesama anggota koalisi perubahan. Waktu pertama kasus Pak Joni terungkap, secara buru-buru Pak Anies datang ke Nasdem Tower guna memberi support agar Pak Surya tabah. Namun, lihatlah sekarang ini. Bukan hanya Pak Anies, Caimin maupun pimpinan PKS dan PKB tak bersuara apapun. Tentu maksudnya bukan untuk melawan KPK, namun minimal menghibur politisi yang sudah berusia lanjut tersebut. Bagaimana bisa koalisi perubahan akan bersama-sama berjuang apabila peduli saja tidak bisa? Bisa jadi kasus ini merembet kemana-mana, termasuk ke bisnis yang dimiliki Pak Surya Paloh. Siapa yang bisa mencegah berbagai produk kemudian ditarik diri untuk beriklan di berbagai media yang dimiliki? Apakah Pak Surya memperhatikan hal itu? Tentu ada batas. Apa yang lebih diutamakan atau yang akan diselamatkan Pak Surya kalau ada tekanan? Apakah perusahaannya? Apakah partainya? Atau pasangan capres-cawapresnya? Tentu perusahaan akan lebih dulu dipertahankan, sebab dari situlah dia hidup dan mampu menghidupi banyak nyawa. Urutan berikutnya yang harus diselamatkan ya partainya. Soalnya itu perlambang gengsi Surya Paloh. Dan yang paling mungkin dilepaskan tentu saja pasangan capres dan cawapres. Ada banyak pihak yang sampai sekarang tidak mengerti mengapa Nasdem mengawinkan Anies dengan Caimin. Dalam benak publik, Anies itu berkolerasi dengan PKS serta melambangkan Islam modernis. Sementara Caimin itu kan PKB dan Islam Puritan. Bagaimana keduanya tetap dipaksa berkoalisi? Salah satu tanda ketidakcocokan ini yakni PKS mesti butuh 2 minggu untuk memutuskan tetap berada di koalisi perubahan atau tidak. Padahal jelas-jelas dalam piagam koalisi disebutkan siapa cawapres Anies ditentukan sendiri oleh dia. Bila yang diajak mendampingi bukan Caimin atau orang NU, PKS dijamin langsung oke, tidak perlu menunggu rapat Dewan Suro. Buying time inilah yang diperkirakan banyak orang sebagai bentuk keraguan apakah simpatisan mereka tetap setia atau malah meninggalkan.
Apakah Caimin tidak tahu risiko tersebut? Ya jelas tahu. Lalu bila sudah tahu, mengapa dirinya nekat? Karena sangat sadar, bila tawaran posisi cawapres tidak diambil sekarang, momentumnya jelas bakal terlewat, sehingga kesempatan menjadi wakil presiden hanya mimpi belaka. Ya emang, Caimin sangat tahu berpasangan dengan mantan gubernur DKI itu membuat peluangnya tertutup. Jadi Pilpres tahun depan untuk Pak Anies sama sekali tidak mentargetkan untuk menang. Dirinya sadar betul berpasangan dengan Caimin sama saja ya menutup peluang menang untuk Pilpres. Pak Surya Paloh sebagai orang yang puluhan tahun di media sangat mengerti bila peluang menang hampir tidak terbuka. Yang perlu dijaga adalah bila Pak Surya Paloh menyerah, lalu parpol pendukung realistis dan kader mereka memahami mereka tidak bisa memenangkan pertarungan. Bagaimana dengan para penumpang gelap yang bisa jadi memanas-manasi pendukung fanatik, memprovokasi kader militernya, hingga menggerakkan mereka ke jalanan? Tidakkah kita ingat, usai Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan hasil Pilpres, masa yang berkumpul tidak mau bubar. Mereka tetap bertahan, mereka melawan, bahkan mereka tambah beringas. Akankah Pak Surya tidak mencermati hal-hal seperti ini? Kalaupun pasangan Amin realistis, para kader, simpatisan, hingga pendukung bisa menerima kekalahan. Tapi siapa yang menduga ada penyusup yang dimasukkan ke kerumunan orang itu, kemudian memprovokasi melawan aparat? Tidak ada yang tahu dan dijamin Nasdem maupun PKB tidak punya pengalaman itu. Sebab 2014 dan 2019 mereka mendukung Pak Jokowi. Yang jelas punya pengalaman ya PKS. Silahkan tanya mereka dan pastikan bila hal yang sama tidak terulang. Pilpres tahun depan bukan soal Ganjar, bukan tentang Prabowo, apalagi soal kekalahan Anies, sama sekali tidak. Tahun depan itu tentang masa depan Indonesia, soal bagaimana kita bergandengan tangan, meski pilihan berbeda demi Indonesia maju. Jangan pernah mau diprovokasi, jangan pernah mau dipanas-panasi, apalagi diadu domba. Kalah menang hal yang biasa dalam hidup ini, tidak perlu diluapkan dalam emosi yang berlebihan. Ingat, yang berhak hidup damai di Indonesia bukan hanya kita, tapi juga ada hak-hak anak cucu kita. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya